Ya, oke, kita mulai perkuliahan kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam Pak Jarod yang ada di kampus Siliwangi, Pak Rudiono yang ada di kampus Ungaran, Pak Dendi yang ada di Kendal, teman-teman yang ada di Zoom, yang juga di YouTube, serta yang hadir di kampus ya. Di Majapahit kebetulan lumayan, ada 50 orang yang datang. Oke, kita mulai saja. Untuk hari ini kita akan membahas materi baru yaitu percabangan. Apakah sudah bisa dilihat screen saya? Ya, Bisa Pak ya? Iman. Nih. Oke, jadi algoritma kedua yang ada pada pemrograman adalah percabangan. Ya, nomor satu kemarin ada runtunan ya, runtunan, percabangan, dan kemudian nanti ada perulangan. Jadi sekali lagi, apapun program yang nanti akan teman-teman pelajari, itu pasti akan menemui tiga hal dasar ini. Ya, runtunan, percabangan, ataupun perulangan. Percabangan sendiri punya nama lain, ada yang mengatakan dengan istilah percabangan, ada juga yang mengatakan pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan. Jadi karena butuh keputusan yang tepat, mana yang nanti akan dijalankan. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah mahasiswa dapat mengerti dan memahami struktur pemilihan dalam program. Kemudian yang kedua, mengerti dan mampu menyelesaikan penyelesaian kondisi dalam bentuk tunggal dan majemuk. Jadi nanti ada pilihan, ya, ada percabangan, ada pengambilan keputusan yang hanya satu pilihan saja, tapi ada juga yang majemuk, artinya butuh banyak pilihan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah mampu dan dapat menerapkan pemilihan dalam menyelesaikan berbagai kasus. Ya. Misalkan contoh paling simpel yang sering kita hadapi, pilihan itu memasukkan password. Kalau passwordnya benar, ya misalnya maka lanjut ke tampilan A. Tapi kalau passwordnya salah, misalnya minta untuk diulangi, ya diisi lagi, atau bahkan mungkin keluar misalnya. Nah ini contoh dari pengambilan keputusan atau pilihan atau percabangan tadi. Lanjut. Ya, sebagai pendahuluan, yang pertama, tidak semua baris dalam program itu akan dieksekusi. Ya, jadi kalau kemarin kita menggunakan runtunan, maka semuanya akan dikerjakan tepat sekali. Kerjakan lewat baris yang kedua, yang ketiga, keempat, sampai dengan baris yang terakhir. Ya, semuanya akan dijalankan. Tidak ada yang terlewat. Hanya saja, manakala baris itu dirubah, ya, maka hasilnya belum tentu sama. Ya, kemarin kita sudah mencoba ada A sama dengan B kali 2, posisinya dirubah, maka hasilnya juga akan berbeda. Tuh. Ya, tapi kalau kita mau memperhatikan nanti pada percabangan, artinya ada baris perintah yang nanti akan dilewati. Nah, kapan dilewati, kapan dijalankan, tentunya tergantung dari kondisi namanya. Ya, kondisi. Nah, kondisi nanti akan menentukan baris mana yang akan dijalankan, mana yang akan dilewati. Jadi suatu aksi akan dilakukan bila memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu. Ya, jadi aksi ini artinya baris perintah tadi ya. Baris perintah itu akan dilakukan kalau ada persyaratan atau kondisinya memenuhi syarat. Nah, ini perlu analisa kasus nantinya. Nah, menentukan kondisi Boolean dan menentukan aksi yang dilakukan jika kondisi tersebut berlaku atau memenuhi syarat. Ya, ingat kondisi Boolean adalah suatu ekspresi relasional yang bernilai true atau false. Jadi Boolean itu pasti nilainya dua. Ya, tidak, benar, salah, yes, no. Ya, itu artinya data Boolean. Kalau data string, data karakter bisa diisi berbagai macam, data numerik juga bisa berbagai angka. Kalau Boolean isinya pasti cuma dua pilihan. Ya, perwakilannya bisa yes, no, bisa true, false, bisa benar, salah, bisa misalnya laki-laki perempuan misalnya itu juga bisa masuk ke data Boolean.
Ya, lanjut. Nah, ini contoh ekspresi. Jadi di sini disebutkan ada suatu ekspresi. Apa yang dimaksud dengan ekspresi? Ekspresi itu ini. X di atas Y. Nah, dengan pertanyaan nih ya. Jawabannya bisa dua. Apakah X di atas Y? Bisa ya, bisa tidak. Ya. M sama dengan N? Bisa ya, bisa tidak. Nah, artinya bisa true, bisa false, bisa nilai boolean tadi. P tidak sama dengan Q. Nah, di simbol tidak sama dengan pakainya tanda lebih kecil, lebih besar. Ya, apa ya, bertolak belakang ya. Kalau di buku tidak sama dengan kan bentuknya sama dengan pakai garis miring. Nah, kalau di pemrograman nanti bentuknya pakai tanda lebih kecil, lebih besar. A tambah B lebih besar satu. Nah, ini juga sama. Apakah benar atau salah? A tambah B, apakah lebih besar dari satu? Ya, bisa aja, bisa tidak. STR sama dengan Sekom. Nah, ini berarti dibaca apakah STR, variabel STR isinya Sekom, ketemu sama dengan true, yaitu variabel ketemu isinya benar, not berhenti, berarti kebalikannya. Kalau menggunakan not, berarti nilainya negasinya. Ya, not T, ya not true berarti false. Not false berarti true. Jadi not berhenti artinya berarti jalan. Atau ada juga menggunakan N. Kemarin, N or. Ya. Kondisi N kalau kedua kondisi benar, hasilnya benar. Kondisi or, jika salah satu benar, maka hasilnya benar. Ya, ingat tabel yang kemarin. Jadi kalau seperti ini dibaca, apakah X di atas nol dan Y di bawah nol? Ya, kalau ya hasilnya apa, kalau tidak hasilnya apa. Nah, jadi kondisi-kondisi ataupun perintah-perintah yang memanfaatkan tanda lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, ya sama dengan, ini artinya ekspresi relasional. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya, lebih kecil. Kalau sama dengan relatif ya. Sama dengan itu bisa nanti pemberian nilai, bisa juga kondisi juga. Tergantung nanti apakah pakai if atau tidak. Ya, lanjut. Ya. Untuk percabangan nanti ada dua, ada percabangan tunggal, ada percabangan majemuk. Ya, ada percabangan yang jumlahnya banyak. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas yang percabangan tunggal dulu. Oke. Bentuk paling sederhana dari statement if adalah pilihan tunggal, yaitu jika hanya ada satu pilihan yang telah disediakan. Nah, di percabangan nanti bentuk implementasi pada algoritma atau pada peserta code itu adalah perintah if. Ya, if jika. Ya, jika. Nah, penulisannya ini. Penulisannya monggo. If kondisi, ya kondisi atau tadi ya relasi ekspresi tadi. Nah, kondisi satu terpenuhi itu tadi pakai simbol yang kurang dari, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan, ya. Nah, penulisannya if kondisi, then pernyataan satu, kemudian and if. Ya, ini bentuk umum di algoritma atau di peserta code di mana perintah if ditutup pakai and if. Tapi nanti agak berbeda kalau di Pascal. Ya, di Pascal itu agak khusus kalau kita menggunakan if tidak perlu pakai and if karena nanti tandanya adalah tanda titik koma. Tetapi di algoritma, di peserta code, manakala kita menggunakan if, maka diakhiri dengan and if. Biar tahu percabangan atau pengambilan keputusan itu berawal dan berakhir di mana. Karena kalau kita pakai presidio code atau algoritma kan bahasanya bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris, begitu kan? Nah, di mana kondisi adalah suatu yang bernilai true atau false. Jadi ini, kondisi ini suatu yang nanti diuji. Ya, nilainya benar atau salah. Dan pernyataan, ya pernyataan satu adalah perintah yang akan dijalankan. Jadi pernyataan satu ini akan dijalankan kalau kondisinya ini benar. Sehingga pernyataan satu akan dilewati kalau kondisinya
false, kondisinya salah. Ya, jadi pernyataan satu bisa dijalankan, bisa tidak dijalankan manakala kondisinya benar, memenuhi syarat, dilewati kalau kondisinya tidak memenuhi syarat. Jadi begitu if kalau tidak memenuhi syarat ya dia langsung keluar perintah yang ada di bawahnya and if yang nanti akan dijalankan, dilewati. Ya seberapa banyak pun ini blok nanti ya. Blok perintah itu bisa satu baris, dua baris, tiga baris, atau bahkan mungkin ratusan baris. Nah, ratusan baris tadi bisa saja dilewati kalau kondisinya tidak terpenuhi. Ya, nih. Nah, perintah ini bisa disingkat seperti ini. If X dan Y. Jika kondisi X terpenuhi, maka lakukan aksi Y. Ingat, ini hanya kalau satu pernyataan yang dijalankan. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ada? Lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dibuat dalam bentuk flowchart? Jadi kalau if tadi pernyataan manakala kita menuliskan algoritma dalam bentuk teks prosedur code. Kalau dalam bentuk flowchart simbolnya adalah bilah ketupat. Jadi simbol ini pasti menggunakan if. Ya, ada garis, kemudian masuk ke if-nya, apakah A lebih besar B? Nah, dibaca begitu ya. Apakah A lebih besar B? Kalau iya, maka pernyataan. Kalau tidak, dia akan lanjut baris yang ada di bawahnya. Nah, dia bercabang. Ya, bercabang. Nah, makanya dinamakan dengan percabangan atau pengambilan keputusan tadi. Atau boleh juga dibalik, true-nya yang bawah ya boleh-boleh saja. Ya, benarnya ke bawah, berarti kalau benar ke bawah, pernyataan di bawahnya true. Ya, yang penting pernyataan atau proses ini itu dijalankan kalau kondisinya benar. Kalau salah dia ke bawah. Ya. Nah, baik nanti pernyataan benar ataupun salah telah dijalankan, maka akan lanjut ke baris yang ada di bawahnya kondisi ini. Ingat pakai tanda anak panah ya, bukan cuma garis biar arahnya jelas. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus ini. Kita akan menguji sebuah bilangan. Ya. Ini pernah juga kita sampaikan dulu di awal-awal ya. Menguji sebuah bilangan, nanti diminta Anda masukkan sembarang bilangan. Boleh angka 1, 2, 3 sampai sembarang lah. Begitu kita masukkan angka tadi, kita enter. Nah, yang muncul adalah pesan. Manakala angka itu termasuk bilangan genap, akan muncul pesan bilangan genap. Muncul pesan itu. Tapi kalau bukan bilangan genap, nggak muncul apa-apa. Jadi hanya menampilkan keterangan bilangan genap kalau angkanya memang berupa bilangan genap. Sampai sini jelas dulu. Ya, arahnya harus tahu dulu. Oh, pengen gawe kayak gini, ini ngerti sih. Ya, jangan sampai nggak apa tadi. Ya, kalau gawe apa ora mudeng sih ya bagaimana bikin algoritmanya ya. Meh, melaku-melaku nih gon lima nanti jalani. Oh, nyasar-nyasar. Ibaratnya begitu. Nah, kita kembali ke permasalahan. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Nah, untuk mencari, berarti kan sisanya nol ya. Mencari sisa pembagian pakai apa kemarin? Pakai modulus, pakai mod. Jadi bukan pakai slash, bukan pakai tanda div ya. Karena ada beberapa kan. Nah, pakainya mod. Nah, perintahnya nanti gini.
Mod 2 bilangan ya variabel apapun yang kita masukkan dibagi dua kalau sisanya nol. Nah, ini. Kalau sisanya nol maka bilangan tadi adalah bilangan genap. Nah, ini kalau kita bikin dalam algoritma, perintahnya algoritma pesan genap misalnya. Kemudian bisa kita kasih keterangan contoh mencetak pesan bilangan genap jika bla bla bla. Kemudian deklarasi, ingat ya, sekali lagi algoritma pasti isinya tiga. Header, deklarasi, deskripsi. Ya, deklarasinya karena yang diminta nanti hanya memasukkan angka tunggal, ya satu saja, maka kita siapkan misalkan variabel bil. Nah, tipenya integer, artinya bilangan bulat ya. Nah, kemarin juga sempat ada yang tanya, Pak, kok yang tugas kemarin yang bikin suhu itu loh. Contoh saya kemarin kebetulan integer loh. Nyobanya integer juga, jalankan data mismatch. Kenapa ya Pak? Padahal kayaknya program itu anggap bener loh. Nah, data mismatch artinya tipe datanya keliru. Mismatch kan keliru. Kenapa? Karena Kelvin sama Reamur kan pecahan ya 9/5. Gitu. Apalagi itu? Satunya lagi lupa ya. Ya pokoknya ada angka pecahannya. Kalau pecahan berarti tipe datanya jangan pakai yang integer. Nggak bisa. Harus menggunakan tipe yang real misalnya. Jadi baik Celsius, T misalnya, K dan L ya sama-sama tipenya adalah real. Ya, kalau tipenya masih menggunakan yang integer ya nggak mau. Karena hasilnya pasti bilangan pecahan. Nah, kecuali kalau yang ini hanya satu, ya kecuali kalau Anda pengen nyoba pecahan ya monggo. Tapi kalau bulat pakainya integer. Nah, kemudian read bill, ya, masukkan bilangan tadi, ya. Terus kita uji. Jika bilangan tadi yang kita masukkan dibagi dua kok sisanya nol, then tampilkan write bilangan genap and if. Ya, ya, ada if, tutup pakai and if. Ini kalau kita menggunakan format peserta code. Nah, kalau pakai flowchart, gambarnya lihat di sebelah kanan, mulai ya inputkan bill, ya masukkan nilai bilangan, kemudian diuji if bill mau 2 sama dengan nol, apakah bilangan tadi kalau dibagi dua sisanya nol. Nah, kalau contohnya tadi gambarnya kan ke kanan, ini boleh juga ke kiri ke bawah. Kalau ya, maka tampilkan print bilangan genap, output ya, output bentuknya jajaran genjang. Tapi kalau pengambilan keputusan, percabangan bentuknya belah ketupat. No, nah kalau nol langsung keluar N bawahnya ini. Nah kiri. Jadi print bilangan genap. Nah, gluduk petir kaget. Ya, jadi print bilangan genap ini hanya akan dijalankan kalau kondisinya benar-benar bil dibagi dua sisanya nol. Kalau ternyata bilnya dibagi dua kok bukan nol, maka dia langsung N keluar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Kalau sudah ketemu kasus, nah coding dia bertanya. Nah, sekarang kita coba codingnya dalam bentuk Pascal. Ya, ini sudah formatnya Pascal, nanti tinggal menyelesaikan aja program studi 2 mencetak bilangan genap di kelas C sama ya, usage CRT jangan lupa, ini saya kelupaan ini. Usage CRT, var, deal integer tipenya, kemudian begin, write, tuliskan, tampilkan di layar, ketikkan sembarang bilangan bulat. Ya, readline bill. Nah, di variabel bill tadi kita masukkan. Di billnya isi sebarang. Taruhlah misalkan kita isikan nilainya 20 misalnya. Ya, berarti variabel bill sekarang nilainya 20. If bill mau 2, jika 20 dibagi 2 sisanya 0, apakah 20 dibagi 2 sisanya 0? Ya, kalau iya maka berat bilangan genap. Nah, di tambahnya penting ini, koma. And if-nya nggak perlu. Ya, ini tanda bintang-bintang ini artinya tidak usah ditulis tidak apa-apa. Dalam Pascal ya. Nanti lain kalau misalnya teman-teman membuat pemrograman bilangan genap tapi pakainya VB misalnya, Visual Basic. Nah, Visual Basic itu ada if, ada and if. Tergantung bahasa programnya apa. Ya, nanti di Pascal, kemudian di PHP itu juga sama. PHP nggak ada and if-nya. Yang penting if, kemudian titik koma ini sebagai tanda akhir dari perintah if-nya. Mungkin agak lebih jelas, kita langsung aja ke programnya ya. Saya share yang pasalnya. Nah,
Kita buka baru saja. Ini yang lama kita tutup. Kelihatan teman-teman ya. Nah, gede ketok cetuk saiki. Program bil genap. Nah, ini kasih keterangan boleh. Saya langsung aja khusus TRT, kemudian var, variabelnya di bil ya. Bil tipenya adalah integer. Sorry. Ya, begin, jangan lupa n titik. Oke, kemudian kita bersihkan layar dulu. Walaupun di contohnya tadi tidak ada, kita bikin saja. Tampilkan pertanyaan dulu. Right. Masukkan atau ketikkan boleh ya. Sembarang bilangan. Koma, nyambung di kanan boleh, ke bawah boleh. Return variabelnya bil. Ini untuk nyimpan. Nah, kalau perlu kita coba jalankan dulu. Simpan dulu. Nah, ini ya masukkan bilangan misalkan 30. Nah, sebenarnya jalan sih kalau saya nggak program wakil ngono kok wakil jalan ke error KB misalnya no lari mamumet sing error sing ndi iki. Ya. Kalau perlu satu-satu dulu. Ya. Oke, nah sekarang kita ujikan if variabelnya bil mod 2 sama dengan 0 then tampilkan. Usahakan kalau menulis if ya blok yang ada dalam if mana yang akan dikerjakan dibikin agak menjorok ke dalam. Walaupun nggak wajib. Ya, teman-teman nulisnya kok kiri lurus ya boleh-boleh saja sebenarnya. Ini sekedar untuk memudahkan membaca kalau nanti kita menganalisa coding. Oh, ini loh yang bagian if-nya di sini. Karena kalau lurus semuanya kan agak susah mendeteksi, menganalisa if yang mana, yang bukan if yang mana. Tapi kalau if bloknya dibikin agak menjorok, pakai tab gitu ya, atau pakai spasi boleh lah. Headline, bilangan genap. Nah, karena cuma satu, koma. Ya, ini biar berhenti, kita gunakan perintah read line. Jadi bukan NI tapi read line. Karena titik koma ini artinya if-nya sudah selesai. Oke, mungkin saya simpan dulu. Kasih nama coba if 1. Oke, cara kita jalankan. Kontrol F9. Kelihatan ya? Oke, misalkan saya berikan angka 3. 3 kira-kira bilangan genap apa ganjil? Kalau ganjil kira-kira tampil pesannya enggak? Saya enter ya. Nah, tidak tampil pesan apapun. Itu keluar. Tapi kalau ini saya berikan dengan angka 10 misalnya, bilangan genap. Muncul. Muncul keterangannya ya, bilangan genap. Saya sekali lagi misalnya 1000 bilangan genap. Sekali lagi misalnya 1500 bilangan genap. Sekali lagi misalnya 101 tidak muncul apapun. Atau sebaliknya, Pak, saya pengen yang ganjil. Mendeteksi ini bilangan ganjil. Berarti simbol sama dengannya diganti dengan tidak sama dengan diganti bilangan ganjil. Kan ya. Nah, 3. 30 tidak muncul pesan apapun karena dia bukan ganjil. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, kalau 2 gimana Pak? Bisa ganjil, bisa genap. Enggak cuma deteksi satu toh. Jadi pokoknya tampil apapun angka yang kita masukkan 3 ya muncul ganjil. Kita masukkan angka 30 munculnya genap misalnya. Gimana Pak? Nah, jadi kemungkinan kan 2 berarti kan? Ya, ada 2 kemungkinan. Bisa genap, bisa ganjil. Nah, ini berarti jamak namanya. Ya, if-nya jamak. Nah, kalau yang jamak, saya stop dulu, kita lanjutkan diskusi berikutnya. Atau ada pertanyaan dulu nggak kira-kira sampai sini, teman-teman? Dari apa yang tadi saya sampaikan. Bisa dipahami? Atau misalkan di bawahnya ini saya tambahkan dengan ini misalnya ya.
di bawahnya reply ini. Headline, akhir kode program. Oke, kira-kira tulisan akhir kode program itu akan tampil apa tidak? Kalau genap atau ganjil. Saya tekan tiga. Tiga bukan bilangan genap ya. Tapi akhir kode program tetap muncul. Sedangkan lagi 30 muncul bilangan ganjil. Akhir kode program juga muncul. Artinya ini akan dijalankan karena sudah di luar if-nya tadi. Ya, di luar if. Pak, kalau if-nya agak panjang gimana Pak? Nah, pakai tanda kurung kurawal di sini. Ini kalau misalnya kalau cuma satu baris kode yang dijalankan, langsung di bawahnya if ya, kemudian kita tuliskan diakhiri titik koma. Tapi kalau misalnya ada banyak baris yang nanti akan teman-teman kerjakan, nah, di sini pakainya tanda kurung kurawal. Kurung kurawal, begin ya, sorry. Pakai begin, kemudian di sini akan dua baris ya. Slide line. Bilangan akan ini. Nah, terus ditutup pakai N titik koma. Ya, ini kalau ada lebih dari beberapa baris di dalam bloknya if. Kalau cuma satu langsung red titik koma. Tapi kalau eh, yang mau kita tampilkan lebih dari beberapa baris kode, maka diawali bikin diakhiri dengan titik N titik koma ini. Oke, saya jalankan. Nah, misalkan saya tekan angka 10, bilangan 10 termasuk bilangan ganjil. Ya, lagi. Oh, termasuk kok KKN A ini. Sekali lagi, 25. Nah, akhir dari dua baris itu nggak dijalankan ya. 26. Bilangan 26 termasuk bilangan ganjil. Jadi, dua baris akan dijalankan, terus lari ke akhir kode program. Itu ya. Jelas ya. Oke, saya stop share dulu. Kita lanjut ke nah, percabangan dua ini. Percabangan dua kasus. Bentuk umumnya sekarang muncul lagi. Ada else. If kondisi satu terpenuhi, then pernyataan satu. Else pernyataan dua. Nah, ada tambahnya else, ada pernyataan dua. Pernyataan dua ini adalah pernyataan yang nanti akan dijalankan kalau kondisi satu tidak terpenuhi. Kalau kondisi satu terpenuhi, pernyataan satu. Kalau yang lain ya, else kan berarti yang lain ya. Dibaca jika kondisi satu terpenuhi, maka pernyataan satulah yang dijalankan. Yang lain pernyataan dua. Nah, artinya pernyataan dua ini alternatif kalau kondisi satunya tidak terpenuhi. Kemudian jangan lupa pakai if. Ya, di mana kondisi adalah sesuatu yang bernilai true atau terpenuhi atau false tidak terpenuhi. Dan pernyataan dua ya ini ya. Pernyataan dua adalah perintah yang akan dijalankan.
Nah, pernyataan di atas ini bisa disingkat menjadi if X then Y else Z. Ya, jika X, maka jalankan Y, jika tidak, jalankan Y. Jalan Z, sorry. Ya, jika kondisi X terpenuhi, maka lakukan aksi Y, jika tidak, maka lakukan aksi Z. Jadi, untuk pernyataan yang kedua atau pernyataan kondisi yang lain, tidak perlu pakai kondisi. Jadi kalau ada dua pilihan, kalau kita nggak milih, misalkan ada A sama B ya. Kalau saya milih A ya berarti tidak akan B. Tapi kalau saya nggak milih A, berarti harusnya milih B. Karena hanya ada dua pilihan saja. Beda nanti kalau tiga, empat lain lagi. Ini kita bacanya yang dua kasus dulu ya. Lanjut ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini gambarnya. Kalau pakai flowchart. Kalau tadi kan garisnya langsung ya. Jika benar, pernyataan satu. Jika tidak, pernyataan dua. Ya, kalau yang sebelumnya jika benar pernyataan satu, jika tidak ya udah keluar. Nah, di sini ada tambahan pernyataan duanya. Sekali lagi bentuknya boleh juga menyamai ke kiri, nggak harus ya, nggak harus ke bawah sama ke kanan ya, bisa juga ke kiri. Yang penting ada true false-nya, jangan lupa. Garis ini mewakili true false, YN boleh, yes no boleh, benar salah boleh. Jika benar maka kemana, jika salah maka kemana. Habis menjalankan pernyataan, baik satu atau dua, baik benar atau salah, maka perintah lainnya akan dilanjut lagi. Jadi ketemu benar ke sini, salah ya ke sini. Nah, nah, ini contoh tadi. Sebelum ke tadi, mungkin kita akan coba bahas yang tadi ya. Ini agak sedikit berbeda. Saya coba yang eh, ganjil genap tadi, melanjutkan status apa namanya kasus yang tadi. Nah, ini bagaimana kalau misalnya kita pengen bilangan ganjil apapun yang kita masukkan munculnya juga muncul keterangannya. Nah, tambah else di sini. Else sama, oke, ini saya copy aja ya. Ini copy ke situ ini. Ya, bila kok pindah. Ya, nah, ini ganjil. Oh, genap ya harusnya ya. Ini kalau gitu, Pak. Masih yang lama belum dirubah. Ini genap diganjil. Ya, oke. Sekarang coba kita jalankan. Error statement. Mana yang salah? N. Ini bikin kan gabungannya ini tadi. Pipeline. Error in statement else. Oh ya. Karena belum berakhir ya. Saya isikan 5. Nah, bilangan ganjil. Ya. Sekarang saya isikan dengan 6 bilangan genap. Ya. Jadi semuanya sekarang tampil. 1000 bilangan genap. 1501 bilangan ganjil. Jadi kalau kondisi terpenuhi maka akan menampilkan bilangan genap ya. Kalau kondisi tidak terpenuhi maka akan menampilkan bilangan ganjil. Untuk bikin N tadi kalau ada lebih dari dua baris maka diawali bikin tidak usah pakai NP koma karena NP komanya nanti berakhir di sini sebagai tanda berakhirnya if-nya. Kalau ini pengen
ditambahkan seperti yang atas ya berarti ini bisa dibikin kayak gini. Ini berarti bilangan. Nah, ini kalau lebih dari dua baris ya. Nah, yang N terakhir pakai titik koma. 1000 bilangan genap. 1011 bilangan ganjil. Dan dipahami teman-teman? Oke, lanjut. Sekarang saya stop share, kita bahas yang tadi. Nah, kita akan bikin kode yang mungkin agak sedikit menantang lagi, yaitu diskon pada sebuah hotel ya. Di pertanyaannya nanti adalah berapa lama menginap, harga kamar per hari, ya, harga kamar per hari. Nanti muncul total bayarnya kan, harga bayarnya. Nah, kalau nanti harga bayarnya di atas 100.000 dapat diskon 10%. Jadi kalau bayarnya di atas 100.000 dapat diskon 10%, tapi kalau tidak mendapat diskon. Jadi diskon hanya kalau jumlah pembayarannya di atas 100.000. Variabel yang dibutuhkan nanti ada lama, berapa lama menginap, kemudian harga kamar per hari, ya, kemudian jumlah pembayarannya seharusnya berapa dan jumlah pembayaran akhir. LM ini sebagai lama, tipenya byte. Byte itu angka juga, tetapi batasannya hanya sampai 255 angkanya. Kalau integer itu bisa banyak ya. HK, CML, BYL, AKH ini tipenya real ya, karena bisa jadi nanti pecahan ya. Oke, kemudian bawahnya read LM masukkan lama, masukkan harga kamar per hari, terus jumlah. Jadi jumlah bayarnya kan lama kali harga per hari. Kalau dia menginapnya 2 hari, harga kamar per harinya misalnya taruhlah 100.000 misalnya, berarti 2 kali 100.000 menjadi nilai jumlah. Nah, nilai jumlah ini yang nanti kita uji. Jika jumlah di atas sama dengan 100.000, maka jumlah pembayarannya adalah jumlah dikurangi jumlah kali 0,1. Diskonnya ini ya. Jumlah kali 0,1 kan diskonnya. Kemudian jumlah yang sebelumnya dikurangi dengan diskonnya tadi. Tapi kalau jumlahnya di bawah 100.000, maka bayar akhir ya nilai jumlahnya tadi. Jadi kalau dalam bentuk algoritma pasar diokut. Kalau dalam bentuk flowchart nilainya start, input lama sama harga, kemudian proses ya untuk menghitung jumlahnya, jumlah sama dengan lama kali harga. Kemudian jika jumlah di atas sama dengan 100, benarkah? Kalau benar maka diskonnya dihitung. Bayar akhir sama dengan jumlah dikurangi jumlah kali 0,1. Jika tidak, maka pembayarannya sama dengan nilai jumlahnya tadi. Nah, setelah semuanya sama-sama dihitung, langkah berikutnya adalah tampilkan jumlah dan bayar akhirnya. Akhir dari algoritma. Nah, bagaimana dalam format Pascal? Nah, ini Pascalnya. Oke, langsung saja kita demo aja langsung ya. Saya stop share dulu. Baskin langsung ke Pascal. Kita buka lembar kerja baru, file new.
Tuh kok hurufnya ya. Program coba if 2. Nah, mau tambahin boleh. Dosis CRT. Variabelnya tadi ada LM, tipenya baik, atau boleh integer, boleh ya. Kalau pengen integer gak apa-apa. Harga kamar, jumlah, dan bayar AKH, bayar akhir, itu tipenya adalah real. Kemudian, N. Seperti biasa, CLR, SCL, kita tanyakan dulu untuk lama menginapnya. Right, lama menginap. Read line, variabelnya LM. Nah, mungkin sekali lagi kita coba dulu. Bisa ada lama menginap. Oke, muncul ya. Misalnya 2. Oke. Banyak lagi. Right, harga kamar per hari. Koma, deadline, HK. Nah, sama kata tadi, kita coba. Oke, ini biar sejajar sama dengannya saya samakan. Titik koma ya. Lama menginap, misalnya 2, harga kamar per harinya misalnya 75.000. Nah, jadi. Karena kita usulkan DML, ya, di jumlah tadi, itu harga harga di HK ya, HK kali JML. Nah, jadi eh, LM kok HK. Lama kali harga kamar kan jumlah itu ya. Nah, kita usulkan sekarang jika JML di atas 100.000 misalnya, then nah, rumusnya BYR AKH. Nah, kalau di atas 100.000 kan dapat diskon tadi ya. Rumusnya adalah GML dikurangi dengan GML kali 0,1. 0,1 itu 10%. Jadi persen tidak boleh diketikkan 10%, tidak boleh. Ya, pakai 0,1 atau kalau enggak 10 per 100. Ini boleh. Else, yang lain, berarti bayar akhirnya di YR AKH sama titik 2 sama dengan HTML. Jadi bayarnya sama dengan jumlahnya tadi. Karena yang terakhir titik koma. Nah, sekarang kita tampilkan. Right, jumlah bayar seharusnya, koma, variabelnya adalah JML. Karena JML tipenya real, supaya angkanya nanti kelihatan lengkap, nah, kita mau berapa digit? Misalnya 7 digit, berarti titik 270. Ini. Berikutnya lagi, red line ya. Ini berarti supaya ke bawah pakai red line ya. Total bayar akhir sama dengan, nah, variabel BYR AKH sama 7 berhenti lead line. Nah, oke, kita coba sekarang. Lama menginap 2. Harga kamar per hari misalkan saya contohkan taruhlah Lingosmen ya. 40.000 lah misalnya. Jadi 40.000 kali 2. 80.000. 80.000 masih di bawah 100.000. Dapat diskon enggak kira-kira?
Dan dapat ya. Maka hasilnya, nah, jumlah bayar seharusnya 80.000, total bayar akhir juga 80.000. Tidak dapat diskon. Tapi kalau misalnya kita kasihkan dua, kemudian harga kamarnya 75.000 misalnya, nah, jumlah bayar seharusnya 150, 75 kali 2. Tapi total bayarnya berapa itu? 135, yaitu 150 dikurangi 10% dari 150. Berapa? 15.000 ya? 150 dikurangi 15.000, 135.000. Nah, itu. Atau kalau pengen lengkap bisa juga kayak gini. Misalnya, guideline, diskon. Oh, ini kalau ada dua berarti perintahnya begini. Ini kalau ada diskon berarti di sini juga ada diskon. Karena sama, ini pun juga sama. Kita copy ya. Ini variasi aja nih. Ini berarti jumlah akhirnya nggak pakai diskon ya. Sama dengan si ML ini aja. Diskon, variabelnya namanya juga diskon. Nol. Ya, oke, kita coba jalankan dulu. Lama menginap dua, harga kamar 50.000 misalnya. Nah, jumlah bayar seharusnya 100.000, diskonnya nol, ya total bayar akhir 100.000. Karena yang kita hitung kan di bawah ini, di atas ya, di atas. Jadi kalau 100.000 bukan di atas. Kecuali kalau ini kita gunakan tanda sama dengan. Kalau pakai sama dengan, dua, kemudian ini 50.000 ya. Nah, maka termasuk dapat diskon. Karena ada tanda lebih dari sama dengan. Jumlah bayar 100.000, diskonnya 10.000, total bayar akhirnya 90.000. Ya. Jadi kalau misalnya kita kasihkan 3, 30.000, nah diskonnya nol. Total bayar akhirnya 90.000 sama dengan jumlah bayarnya. Ya. Ya, ini kalau ada dua pilihan, ada dua pertambangan, ada dua kondisi. Sampai sini ada pertanyaan? Terang ya? Terang, tak komponen. Ya. Oh, 70 ya. Oke. Kalau ini langsung JML, sebenarnya tampil, cuman nanti aneh. Oke, bentar ya. Ini JML aja. Ini khusus untuk yang bilangan di penyaril ya. Di penyaril saja. Tadi apa ini? Diskon ya. Nanti bandingkan dengan yang eh,
diskon. Ini saya ganti bukan 7 tapi 6, 8 lah, 8,2 gini. Nah, biar beda. Yang JML tidak pakai angka, yang diskon pakai 82, yang bayar akhir 70. Kira-kira bedanya apa? Oke. Saya hasilkan misalkan 3, kemudian ini 75.000 biar kelihatan angkanya besar. Berarti kan perbedaannya. Yang 2,25 ini, yang jumlah base harusnya, kira-kira betul pas salah itu? Betul ya? Kan artinya 2,25 kali 10 pangkat 5 itu. 2,250000 plus 0,5. Dibaca 2,25 kali 10 pangkat 5. Ketemunya 225. Betul kan? Sama ya. Cuma kalau bahasanya kayak gini kira-kira enak dipahami enggak? Ya apa, angka apa gitu. Agak susah. Artinya mungkin orang paham yang matematika, tapi bagi yang pengguna biasa agak bingung gitu kan. Nah, kemudian ke bawahnya diskon tadi yang 225.000,00 ini kan yang 8,2 tadi. Ya, artinya apa? Jumlahnya 8 digit dari mulai 225.000 sampai titik 00 8 digit. Kemudian titik 2 itu desimalnya. Jadi kalau pengen desimalnya 1 ya berarti 8,21. Desimalnya pengen 3 ya berarti 8,23. Jumlah digitnya 8, totalnya dengan desimal sebanyak 3. Nah, yang bawah 202500 itu yang 70 tadi. Lebarnya 7 tanpa desimal. Ya, karena ini bilangan real, bilangan pecahan. Sehingga kita pengen pecahnya tampil apa tidak. Kalau pecahnya pengen tampil, ya berarti titik 2 berapa. Tapi kalau pecahnya nggak ingin tampil, gunakan titik 0. Ya, itu Mbak. Sudah paham sekarang? Ada yang mau ditanyakan lagi? Pakainya titik 2 ya, bukan titik koma ya. Jadi titik 7, titik 2, 0 lebarnya. 7 digit. Jadi 7 itu 7 digit, 8 itu 8 digit, termasuk desimalnya 2. Desimal termasuk digitnya tadi. Ya, jadi kalau pengen panjang lagi ya supaya sama ini dibikin misalnya 9. Nanti biar biar sama dengan yang atas. Desimalnya biar lurus gitu. Nah, ini. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Mm-mm. Iman, Ya, ya. kalau misalkan Bentar, Pak, format yang di hasilnya, Majapahit jangan ada pertanyaan, bentar ya gantian. oh ya, Ulangi, Mas. Mm-mm. Bisa aja, bisa aja. Misalnya kalau diskonnya sudah diketahui, ini tinggal dikurangi diskon bisa, ini kurangi diskon, gitu kan? Bisa, karena sudah dihitung di atasnya. Dan dia ini angka 10/100 tadi, yang 10%-nya sudah diwakili oleh variabel diskon, kita tinggal dikurangi diskon sama. Boleh. Oke. Monggo Pak Jendi tadi ya. jika untuk hasilnya misalkan ditampilkan dalam format ribuan, apakah bisa Pak di apa namanya di sini Pak Pascal. Pascal Kalau ya? kalau di Pascal kebetulan memang tidak ada format ribuan. Jadi yang ada pemisah desimal saja. Tuh. Oh iya. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sementara itu dulu untuk percabangan kali ini. Besok kita akan bahas lagi yang namanya nested if percabangan majemuk ya. Jadi tidak cuma dua, tapi juga bisa tiga dan seterusnya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk presensi agar tercatat kehadiran dengan review yang positif. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat, atau barangkali ada yang mau melanjutkan aktivitas. Hati-hati, mungkin masih hujan ya. Tidak usah tergesa-gesa, santai saja.
Akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jarot, Pak Sugiono, Pak Dendi, teman-teman semuanya. Oke, Inilah terima closing. kasih Pak Iman. Simlim.